kita merasa langkah pertama, hari pertama habis, yang kedua enggak. Ketiga habis. Generasi sekarang begitu kedua nggak habis ya itu tadi langsung berhenti, enggak deh ya, cari yang lain lagi aja deh gitu kan. Ini tuh banyak idenya tapi nggak konsisten gitu kan. Begitu ada halangan sedikit nyerah. Ya udah jadi baju, udah dinamain, ternyata nggak jadi dan mereka ya sepihak lah memutuskan seperti itu. Ya saya jujur saya ngerasa kayak ditipu. Ini kerja keras saya udah sampai malam-malam jahit dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ya udah bajunya saya tempel lagi, saya ganti nama anak saya Hafiz. Jadi buat anak-anak ya Bu ya harinya. Gak banyak sih yang itu, ya karena saya nggak pernah mau mengingat yang buruk. Saya selalu bilang pengalaman itu pelajaran. Jadi nggak pernah ada pengalaman buruk. Asik aja semuanya. Sekarang berarti kayak berarti DP-nya kalau DP 50% aja gitu. Biar kita cuma akhirnya saya putusin emang benar harus 50%. Kalau memang rezeki saya nggak akan kemana-mana gitu, akhirnya saya yakin begitu. Nggak takut lah gitu. Awalan masih yang aduh cari ini ada yang mau nggak, atau jadi takut nanti orang pergi lari gitu kan. Sama kayak kuliner saya dulu juga nggak tahu yang namanya HPP, harga pokok produksi gitu ya. Setelah saya ikut kelas usaha dan sebagainya, saya tahu ternyata di kuliner itu mengenal namanya HPP. Nah HPP itu mulai dari bahan baku, listrik, pam, gas, bensin, itu semuanya dihitung. Sampai saya pelajarin itu cara perhitungan listrik seberapa banyak sehari itu saya pakai, berapa hanya 1.000 atau 2.000 tuh masuk hitungan semuanya kan. Nah itu makanya saya jual produk, kata orang kemahalan ya, saya nggak terlalu ambil pusing karena yang penting HPP saya udah masuk, kemudian saya margin itu antara 30 sampai dengan 40% margin keuntungan, udah selesai. Saya terserah orang mau beli atau enggak silahkan. Karena setelah saya ikut kelas, memang saya juga merasakan ini banyak orderan tapi kok uangnya kemana ya? Capek yang dapat tuh capek gitu ya. Ternyata uangnya tuh untuk bayar listrik, bayar pam, beli gas, itu yang nggak kerasa gitu kan. Karena apa? Saya nggak ngerti perhitungan HPP, yang penting masih ada untung deh. Nah itu salah berarti. Nah dari situ ya saya belajar, makanya harga juga saya tetapin, saya mulai stabilin sesuai dengan HPP dan sebagainya gitu. Berarti kayak mungkin orang-orang kayak nggak terlalu berpikiran kayak listrik gitu-gitu juga ya Bu ya. Ternyata itu juga penting juga ya Bu. Mencuri keuntungan kita. Iya listrik dan ya memang benar itu. Kita kan namanya bikin kue tuh nggak mungkin nggak pakai lampu. Nah. Ya kan? Gelap-gelapan pakai lilin. Lilin aja mesti dibeli loh. Iya, kan? Pasti itu berapa lilin kita pakai nih kan. Nah, itu ternyata tuh mencuri. Pam, nggak mungkin kita selama proses produksi kita nggak nyuci-nyuci. Iya, betul. Nah, itu kan dihitung. Nah, itu tuh. Jangan sampai nanti pada saat udah dapat untungnya buat bayar listrik, bayar pam, selesai. Buat ongkos anak-anak cuma sekian persen. Capek yang ada jadinya kan gitu. HPP berarti harus diperhatikan juga. Nah di Dapur Akila ini udah ada sertifikasi halal Bu? Alhamdulillah prosesnya kemarin sidang sertifikat halalnya itu sudah lulus, tinggal menanti sertifikatnya saja. Alhamdulillah. Dan itu saya dapetin juga gratis, bantuan dari Bank Mandiri sama bekerja sama Sukovindo. Tapi kalau misalkan nggak kerja sama tuh sama Mandiri kayak gitu Bu, berapa biayanya sih Bu? kurang lebih 4,8 atau 4,9 ya 5 juta lah. Sekitar 5 juta gitu. Ini menurut Bu Santi sendiri nih ya, sertifikasi halal itu seberapa penting sih? Karena kan ada tuh Bu kayak brand-brand yang kayak makanan sama es krim tuh dengar-dengar katanya belum ada sertifikasi halal kan Bu. Nah menurut Ibu nih sertifikasi halal itu seberapa penting ya? Penting banget karena itu yang akan menjamin kenyamanan hati kita pada saat mengkonsumsi sebuah makanan gitu ya. Jadi
kalau kita mau maju, kita mau daya jual kita juga semakin tinggi, ya kita harus urus yang namanya halal gitu. Soalnya orang jadi ragu-ragu. Emang sih kayak mungkin cookies atau cake kita sebenarnya nggak pakai, maaf ini kayak ram gitu kan nggak boleh ya. Nah itu nggak pakai. Tapi orang kan nggak yakin karena buktinya apa gitu. Tapi dengan adanya halal, kita orang nggak perlu meragukan lagi produk kita. Ini kita udah halal nih, nomor halalnya udah terdaftar gitu. Jadi udah pasti terjamin halal gitu. Jadi beberapa produk memang agak kesulitan, terutama roti. Ya saya paham lah karena ada beberapa bahan tambahan yang tidak bisa dikesampingkan karena memang enak. Tapi kalau saya ya pas ditanya diganti dengan apa, ya saya ganti pakai banana essence bisa atau vanilla ekstrak juga bisa. Penggantinya juga harus disiapkan juga ya Bu ya. Dan memang beberapa produk ketika sebelum sertifikasi halal, bukan produk ya, maksudnya perusahaan lah ya makanannya, sebelum sertifikasi halal dan setelah halal itu rasanya agak sedikit berbeda. Oh gitu? Ada. Ada. Kenapa tuh Bu emangnya? Karena bahannya diganti. Kayak tadi misalkan ini nggak diperbolehin, diganti serum nggak boleh kan, diganti dengan banana essence. Memang aromanya agak sedikit berbeda, gitu. Cuman yang pasti kan aman ya, kita juga yang konsumsi nyaman gitu kan, dan pembeli otomatis akan lebih banyak sebetulnya. Soalnya negara kita negara Muslim mayoritasnya. Jadi itu pentingnya sertifikat halal. Tapi boleh tahu nggak sih Bu step-stepnya gitu? Kalau misalnya untuk mengurusi sertifikasi halal? Step-stepnya. Kalau kemarin itu sih daftar dulu yang daftar, abis gitu setelah itu kita akan dikasih file-file dari mereka tuh yang apa aja yang akan diujikan dan dipersiapkan gitu kan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan step-step pembuatan makanan tadi, step-stepnya dari awal sampai akhir. Kemudian kita juga harus mempersiapkan bahan-bahan apa saja sedetil mungkin sampai dengan garam mereknya apa, nomor halalnya berapa. Kalaupun produknya mungkin cairan gitu, harus ada mereknya juga. Misalnya air minum, misalnya, maaf ya, ada sebut merek lah, merek, terus halalnya berapa, gitu, nomornya berapa. Tapi cepet nggak sih Bu pembuatan kayak gitu tuh juga? Ini udah berapa lama? Lama juga, saya udah 6 bulanan ada. 6 bulanan. Tapi perkiraannya kapan dapat sertifikasi halal kayak gitu? Katanya sih insya Allah bulan depan gitu. Cuman yang pasti kalau dari pihak ini pendamping bilang ya udah tenang sih Bu, karena sidang halalnya udah lolos katanya. Tinggal memang untuk pembuatan sertifikat yang ngantri gitu, karena kan banyak ya. Apalagi sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya kasih program sertifikasi halal gratis ke UMKM. Ya banyak loh, banyak sebetulnya. Banyak dari Dinas UMKM tuh yang kasih link buat ini halal gratis gitu. Alhamdulillah terbantu juga ya berarti sama pemerintah. Nah ini buat sobat yang ada di rumah nih ya, yang punya bisnis tapi belum punya sertifikasi halal kayak gitu, biar lebih meyakinkan lagi para konsumennya gitu, segera. Terus kalau misalnya bingung mau cari yang gratis atau apa, cari di Google juga banyak, misalnya halal gratis, nanti akan keluar link-link mana aja pendampingan yang bantu untuk halal gratis gitu. Itu ya Bu ya. Gitu. Penting banget itu emang. Oke, Bu tadi kita juga di belakang kan udah ngomongin haki-haki gitu juga ya Bu ya. Iya. Nah itu tuh seberapa penting tuh Bu kalau haki kayak gitu? Kalau haki itu penting banget karena itu kan berhubungan dengan merek ya, merek label gitu. Jadi diusahakan kalau untuk usaha itu pertama memang NIB itu kayak SIM. NIB itu kan nomor induk berusaha. Itu tuh seperti SIM. Kalau kita mau bawa kendaraan dan sebagainya kan harus ada SIM. Nah, itu SIM kita kalau mau buka usaha. Sekecil apapun usaha saya, walaupun hanya saya kan punya warung depan rumah tuh ya, kecil ya warungnya, itu saya punya NIB. Jadi legal, ya legal. Jadi nyaman kita menjalankan usaha, insya Allah nyaman, berkah juga karena kan sah ya. Itu NIB. Yang kedua, usahakan tuh haki yang diurus dulu. Nah, itu kesalahan saya kemarin. Saya urus PIRT dan halal, saya kurang paham tentang haki. Haki itu semacam hak paten untuk label merek ya. Jadi jangan sampai nanti ternyata merek kita nih udah ada
yang lain yang pakai, takut nanti di belakang hari itu ada masalah. Seandainya merek yang sama dengan kita itu ya amit-amit mungkin dia punya masalah apa dengan pihak lain, nama kita juga akan keikut karena kita sama-sama merek yang sama. Dianggapnya kita sama gitu. Jadi emang haki itu penting banget sebelum kita urus PIRT dan halal. Berarti kalau misalnya yang pertama itu mending haki dulu gitu ya Bu ya? Ya NIB dulu, habis itu haki, baru nanti halal atau PIRT gitu. Oke. Di dapur Akila sendiri gimana Bu? Udah ada. Udah ada. Ya. Saya udah harus halal PRT. Cuma ya udahlah nggak apa-apa. Insyaallah nanti 5 tahun ke depannya. Ganti nama lagi. Jadi Akila. Tambah dikit lah. Tambah dikit. Tambah dikit. Nanti tapi selama proses ini ya saya nggak akan nyampe 5 tahun. Saya akan langsung urus haki. Lagi. Ya jangan sampai nanti ternyata ada yang lain lagi. Dapur nggak bisa lanjut. Raki lovers. Boleh. Raki lovers. Nah, kalau di keluarga Bu Santi sendiri nih, emang dari keluarga yang entrepreneur atau di keluarga cuma Bu Santi aja nih yang seneng bisnis? Usaha gitu, bisnis. Keluarga besar sih. Iya. Dari kakek saya. Kakek saya dulu juga bisnis juga pernah gitu kan. Pemborong lah. Pemborong kalau zaman dulu orang bilangnya pemborong, bikin kayak bangunan, kantor apa kayak gitu pemborongnya. Terus kayak tante-tante saya juga ada yang bisnis juga, jadi bikin kuliner ya. Kuliner juga. Kuliner jadi kayak empek-empek. Orang Palembang ya. Orang Palembang ya. Empek-empek, terus gitu kayak keripik-keripik gitu ada gitu. Terus kalau dari keluarga yang Jawa, juga bapak saya orang Jawa, bule-bule saya ada yang bisnis juga. Bude saya sendiri juga alhamdulillah single parent ngidupin anak-anaknya dari bisnisnya juga. Itu. Gitu. Oh berarti emang keluarga ini ya, entrepreneur ya. Jadi kita udah biasa lah, kayak sepupu saya juga ada tuh yang di Lampung tuh sampai punya awalan punya bus 1 tuh sampai sekarang tuh banyak gitu. Jadi kayak travel ya, usaha travel itu. Jadi udah biasa, malah yang kantoran tuh agak jarang. Nah, Bu, kemarin itu tanggal 10 Oktober kita kan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya Bu ya. Iya. Ini emang kalau kesehatan mental itu emang nggak bisa dipercandain juga ya Bu. Pasti semua orang tuh punya kesehatan mentalnya tuh berbeda-beda. Nah, Ibu nih selama menjalani bisnis pernah ada nggak sih Bu rasa kayak insecure sama bisnis orang lain gitu loh Bu, kayak cookies yang lain kok bagus-bagus kok laris gitu, kok saya nggak pernah ada gitu nggak sih Bu perasaan insecure kayak gitu-gitu? Insecure tuh saya nggak terlalu ini sih ya. Ya udah fokus aja ya Bu ya. Itu. Saya orangnya gitu. Saya nggak terlalu ambil pusing kiri dan kanan. Kalaupun rasanya ada masukan yang positif saya ambil, kemudian saya aplikasikan ke usaha saya. Tapi kalau rasanya hanya bawa aura negatif saya tinggalin. Saya nggak mau mengganggu fokus saya sama usaha saya itu aja. Walaupun kalau misalkan ada nih Bu ya, kayak misalkan saingannya Ibu kayak harganya tuh lebih dimiringin lagi gitu loh Bu. Akhirnya kan ntar mereka pasti milihnya malah kayak yang murah kan Bu ya. Nah gitu tuh gimana sih Bu rasanya? Tapi kayak gitu pasti nggak bakal bertahan lama nggak sih Bu? Rugi sendiri. Ini ceritanya ada nih baru-baru ini. Saya memang masukin ke sebuah kafe lah. Kita kebetulan kemarin sempat dikurasi buat masuk di kafe situ. Produk saya masuk tuh dadar gulung unti sama dadar gulung coklat. Harganya emang 3.000-an karena emang HPP-nya saya pakai bahan-bahannya yang bagus gitu ya. Saya nggak ambil pusing sama harga gitu. Yang penting HPP saya udah masuk, margin saya masuk, oke saya masukin ke situ. Itu saya sekarang patokannya itu, bukan si ini situ enggak. Tiba-tiba saya udah jalan 2 hari, memang alhamdulillah sih laris gitu ya. Penjualannya lumayan lah gitu. Ada yang masukin produk sama percis, dia kasih harga 2.500 gitu ya. Sempet tuh ada saya juga, Pak ini nih, padahal dia produknya semuanya 3.000, kenapa harus dadar gulung dia kasih harga gitu? Kayaknya sengaja banget gini-gini. Udahlah biarin aja. Saya sempet sih awalan sempet agak kesel gitu ya, cuman udahlah, saya balik lagi. Rezeki kan udah yang atur, saya bilang gitu. Kalau emang rezeki saya nggak kemana-mana. Alhamdulillah, itu bertahan 2 hari, saya bertahan 1 bulan. Nah,
Karena apa? Karena kadang orang mikirnya namanya usaha. Hari ini habis, besok lakunya cuma setengah. Kita nggak bisa yang ya udah deh ini, jangan gitu gitu. Nah ini hari ini ya ibaratnya jadi pesaing saya lumayan banyak itu. Besoknya ternyata dia hanya lakunya 1. Hari ketiga udah nggak naruh lagi. Ya, padahal mungkin di hari ketiga habis lagi. Kita kan nggak tahu gitu ya. Itu saya bertahanlah 1 bulan di situ, alhamdulillah masih. Betul, jangan kayak mental kepiting. Ibu pernah dengar gak Bu mental kepiting? Baru denger capit kiri kanan gitu. Ini Bu, jadi tapi kalau kepitingnya di SpongeBob itu kan duit-duit terus ya Bu. Tapi kalau mental kepiting itu yang saya tahu, kepiting itu kalau misalkan ditaruh di suatu wadah nih ya Bu ya, ntar dia tuh pasti kalau mau ngejatuhin yang lain gitu Bu. Misalnya ada kepitingnya mau keluar nih, diturunin lagi gitu Bu. Jadi kayak gitu. Menurunkan pesaing gitu-gitu lah Bu. Jadi egois kayak gitu-gitu. Jangan sampai kayak gitu kali ya Bu ya. Iyalah, nggak bagus. Pokoknya kita apa-apa tuh fokus sama usaha sendiri aja. Jadi pikiran kita juga baik gitu kan. Kalau kita mikirin usaha orang, sebetulnya yang rugi kita sendiri. Kenapa? Kita lupa usaha kita nggak maju-maju, kita sibuk sama usaha orang. Isi ini begini sih. Padahal ternyata usaha kita jadinya nggak maju-maju, usaha orang maju terus gitu kan. Rugi sendiri. Jadi jangan pernah kalau mau jadi usaha ya jangan mikirinnya cuman fokus usaha sendiri. Jadi setiap hari itu kita evaluasi aja. Ini kenapa ya? Ini masakannya apa? Oh mungkin seperti ini dan berusaha untuk positive thinking aja sih. Mungkin ini aja ya Bu ya, jadiin kayak bisnis orang lain itu kayak kayak gini saya mau bikin inovasi yang lebih baik lagi kayak gini gitu kali ya Bu ya. Bener. Jangan malah kayak mikirin kayak dia gitu terus terpaku sama orang. Atau wah ini laku kita ini juga kita bikin juga. Jangan usahain ini laku gimana ya? Mungkin ada inovasi yang lain yang mirip gitu kan. Nah, jadi bisa bersaing gitu ya. Soalnya saya kalau lebaran, saya cookies nih. Saya gandeng teman-teman saya yang cookies juga. Tapi dengan produk yang saya tampilin ke katalog ibaratnya ke pembeli, itu tuh saya ambil cookiesnya yang berbeda sama saya. Jadi kan bisa sama-sama untung dong. Orang yang mau beli juga pilihannya banyak gitu kan. Jangan yang sama ditampilin gitu, jangan. Jadi saya ambil produknya yang beda. Gitu. Jadi saya tampilin, jadi saya tawarin juga. Ya alhamdulillah jadi kesayanya dapet, ya teman-teman juga dapet gitu. Benar. Bu, boleh nggak sih kayak kasih motivasi nih ya ke generasi-generasi yang sekarang ini kan generasi Z ini juga mungkin banyak ya Bu yang pengen bisnis, kayak pengen nyari duit tapi yang instan-instan yang cepet-cepet kayak gitu ya Bu ya. Akhirnya mungkin terjun di dunia bisnis. Tapi ya Bu permasalahannya generasi Z ini tuh kan emang kreatif-kreatif ya Bu ya pemikirannya. Tapi kan apa ya Bu? Gampang kayak rapuh gitu. Ini kita bukan ngejelek-jelekin, cuman emang setiap generasi itu pasti ada kelebihan. Saya perhatiin sekarang itu tuh gampang booming, gampang hilang. Nah gitu. Jadi untuk konsistensi itu yang sulit banget sekarang itu. Benar. Ya saya juga kadang-kadang tuh menyayangkan itu. Padahal namanya usaha itu, ya itu saya bilang tadi, kita merasa langkah pertama, hari pertama habis, yang kedua enggak. Ketiga habis. Generasi sekarang begitu kedua nggak habis ya itu tadi langsung berhenti gitu kan. Enggak deh ya, cari yang lain lagi aja deh gitu kan. Ini tuh banyak idenya tapi nggak konsisten gitu kan. Begitu ada halangan sedikit nyerah. Padahal kita nggak pernah tahu. Kayak saya nih, saya sendiri juga dibilang udah sukses ya belum lah, saya masih banyak belajar gitu ya, belajar banget gitu. Tapi kalau misalnya ini, saya sendiri tuh nggak mau berhenti belajar gitu kan. Saya yakin one day saya tuh ada waktunya. Sukses itu ada waktunya. Betul. Yang penting jangan berhenti usaha. Kalau kita udah berhenti usaha, ya waktu buat sukses itu langsung hilang gitu kan. Ya itu, yang penting sabar, sabar, terus konsisten, terus jangan berhenti usaha lah. Karena sukses itu ada waktunya. Tiap orang tuh ada waktunya buat sukses. Jadi nggak bisa yang, kok dia udah, aku belum gitu. Mungkin kita lagi ditabungin, rezeki kita lagi ditabungin. Allah gitu, sukses kita lagi disimpan dulu. Betul. Ya, jadi kita jalanin dulu. Nanti one day, nih bonus. Langsung wah gitu kan. Nah, ini banyak, waktunya. Gitu, itu. Anak sekarang nggak sabar. Sekalinya udah kayak ini, oh ya udah ganti yang lain aja gitu kan. Itu. Terus belum ada tuntutan hidup.
Iya betul. Itu juga Coba kalau ada mikir. tuntutan hidup, mau nggak mau, Nah, cari kerja susah, terpaksa jalan itu Iya. terus. Nah itu juga penting tuh. benar-benar. Jadi harus ada apa ya, tekanan. tekanan dulu ya Bu ya. Harus ditekan dulu, Tekan akhirnya dulu, baru baru mau jalan. Iya. Selama masih ada kelapangan, kayaknya udah deh gitu. Benar. Bu Santi, aku boleh tahu nggak sih kayak komunitas yang sekarang Ibu ikuti apa aja? Ada nggak Bu? Banyak. Ya Bu ya. Apa aja tuh Bu? Sebutin. Kalau untuk kerajinan tangan, saya masih gabung di Dekranasda Bogor, Kota Bogor ya. Karena kalau dibilang berhenti, saya nggak mau berhenti. One day saya mau buka lagi, maksudnya saya hidupkan lagi gitu. Cuman saya belum ketemu momen yang tepat. Nah. Jadi untuk saat ini saya memang masih menghidupkan kuliner dulu sampai solid lah ibaratnya tuh. Nanti saya gerak lagi ke handmade gitu ya.